Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Anggun Ode. Di video kali ini, kita akan membahas tentang model-model pembelajaran IPA. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Menurut Trianto, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan sistem belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Menurut Saifuddin dan Berdiati 2014. Model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Menurut Sukmadinata dan Syadi 2012. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, terlihat adanya kesamaan ciri khusus yang mendeskripsikan model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adalah adanya pola atau rencana yang sistematis. Ciri-ciri model pembelajaran. Menurut Kardi dan Nur dalam Nalimun 2016, model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain: yang pertama, model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Kemudian yang kedua, berupa landasan atau pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga, tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar 2014, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat, memiliki perangkat bagian model. Dan yang kelima, memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian jenis-jenis model pembelajaran HOTS IPA. Yang pertama, Problem Based Learning. Yang kedua, Project Based Learning. Yang ketiga, Discover Learning Inquiry. Model pembelajaran penyingkapan atau penemuan Discover Inquiry Learning adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discover terjadi bila individu terlibat
terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Kemudian, langkah-langkah model discover, inquiry learning, sintaks atau langkah-langkah model discover learning. Yang pertama, pemberian rangsangan atau stimulation. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Yang ketiga, pengumpulan data. Yang keempat, pengolahan data. Yang kelima, pembuktian. Dan yang keenam, menarik simpulan. Kemudian model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Pengintegrasian konsep higher order thinking. Skill atau HOTS, keinginan dalam belajar mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan atau Norman and Smith. Kemudian karakteristik model PBL. Karakteristik yang tercakup dalam PBL menurut Tan dalam Amir 2009 antara lain. Yang pertama, masalah digunakan sebagai awal pembelajaran. Yang kedua, biasanya masalah yang digunakan merupakan masalah dunia nyata yang disajikan secara mengambang. Yang ketiga, masalah biasanya menuntut perspektif majemuk. Kemudian kelebihan model PBL. Kelebihan model ini menurut Akinoglu dan Tandogan antara lain: A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian B. Mengembangkan pengendalian diri peserta didik. Kemudian C. Memungkinkan peserta didik mempelajari peristiwa secara multidimensi dan mendalam. Atau basic learning adalah model pembelajaran yang melibatkan keaktifan peserta didik dalam memecahkan masalah, dilakukan secara berkelompok atau mandiri melalui tahapan ilmiah dengan batasan waktu tertentu yang dituangkan dalam sebuah produk untuk selanjutnya dipresentasikan kepada orang lain. Kemudian karakteristik PJBL. Penyelesaian tugas dilakukan secara mandiri, dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pemaparan produk. Kemudian poin B, peserta didik bertanggung jawab penuh terhadap proyek yang akan dihasilkan. Kemudian poin C, proyek melibatkan peran teman sebaya, guru, orang tua, bahkan masyarakat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.